Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malinda Gani. Nomor daftar hadir 25. Unit kerja SMA Negeri 2 Limboto. NIP 19930501 2023 21 20 54. Selamat menyaksikan. Saya akan memaparkan laporan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dengan judul Optimalisasi Pembelajaran Fisika melalui Asesmen Diagnostik di SMA Negeri 2 Limboto untuk mengetahui kebutuhan belajar, minat belajar, dan profil belajar peserta didik. Profil peserta orientasi. Nama saya Malinda Gani. Nomor induk pegawai 1993 0501 2023 21 20 54. Unit kerja SMA Negeri 2 Limboto. Nomor daftar hadir 25. Latar belakang saya mengambil judul ini. Yang pertama, rendahnya hasil belajar dalam mata pelajaran fisika SMA Negeri 2 Limboto. Yang kedua, minimnya integrasi antara hasil asesmen diagnostik dengan rencana pembelajaran individual di SMA Negeri 2 Limboto. Yang ketiga, guru belum sepenuhnya melakukan tes asesmen dan menerapkan hasil asesmen diagnostik awal untuk mengetahui kebutuhan belajar, minat belajar, dan profil belajar peserta didik SMA Negeri 2 Limboto pada mata pelajaran fisika. Selanjutnya, maksud. Dalam kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo menilik maksud sebagai berikut. Yang pertama, pengenalan tugas dan fungsi ASN. Yang kedua, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Adapun tujuan pelaksanaan kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo, yakni yang pertama, peserta mampu memahami program orientasi dan mengenal nilai dan etika instansi pemerintah. Yang kedua, peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Waktu kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo tahun 2024 angkatan 17 dilaksanakan pada A. Pembukaan dan sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2024. B. MOC dan LMS pada tanggal 19 Februari sampai 5 Maret 2024. Kemudian yang terakhir, pengenalan nilai dan etika dilaksanakan 30 September sampai 3 Oktober 2024. Tempat pelaksanaan kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo tahun 2024 angkatan 17 dilaksanakan pada pertama, pembukaan dan sosialisasi di BPSDM Provinsi Gorontalo. Yang kedua, dilaksanakan di SMA Negeri 2 Limboto secara daring menggunakan Swajar. Yang ketiga, pengenalan nilai dan etika di SMA Negeri 2 Limboto, daring dan Zoom meeting. Visi misi dan tujuan SMA Negeri 2 Limboto. Yang pertama, visi. Visi SMA Negeri 2 Limboto terwujudnya generasi berkarakter, unggul, dan ramah lingkungan. Misi SMA Negeri 2 Limboto yang pertama berkarakter, yang kedua unggul, dan yang ketiga ramah lingkungan. Yang berkarakter terdiri dari yang pertama, meningkatkan pendidikan agama dan etika pada pengembangan pemahaman dan praktik agama dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, membudayakan 5S
senyum, sapa, sopan, santun, dan salam. Kemudian, mendorong komunikasi aktif dalam menyelesaikan masalah. Yang keempat, melaksanakan sosialisasi tentang anti-bullying. Yang kelima, mendorong kemandirian siswa melalui program pembinaan dalam pemberian tanggung jawab. Dan yang keenam, mendorong peserta didik mampu berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain secara efektif dan saling menghargai antar sesama warga sekolah. Misi SMA Negeri 2 Limboto di bagian unggul terbagi menjadi: yang pertama, mengaktifkan pembimbingan KSN, FLS 2N, dan O2SN. Yang kedua, menggunakan media pembelajaran berbasis digital. Yang ketiga, mengembangkan inovasi materi pembelajaran dengan menggunakan media interaktif. Selanjutnya, yang keempat, mengembangkan potensi sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki murid. Yang kelima, meningkatkan kemampuan literasi dengan memaksimalkan sudut baca di setiap kelas. Yang keenam, mengembangkan sikap kritis, kreatif, dan analitis melalui kegiatan intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Misi SMA Negeri 2 Limboto bagian ramah lingkungan ada terdiri beberapa. Yang pertama, menumbuh kembangkan pembelajaran inovatif dengan memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar. Yang kedua, menyebarkan informasi tentang pentingnya pelestarian lingkungan untuk semua mata pelajaran. Yang ketiga, menciptakan lingkungan bersih, hijau, sejuk, aman, dan nyaman. Dan yang keempat, menerapkan program gerakan hemat energi di sekolah. Yang terakhir, yang kelima, mengembangkan kesadaran dan tanggung jawab murid terhadap penggunaan sumber daya secara efisien dan berkelanjutan. Tujuan SMA Negeri 2 Limboto yang pertama, menyiapkan peserta didik yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, membentuk kepribadian peserta didik yang berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur. Yang ketiga, memupuk dan menjalin tali silaturahmi yang harmonis di antara warga sekolah, orang tua, dan masyarakat luas. Selanjutnya, membiasakan siswa mempunyai kepedulian terhadap lingkungan yang nyaman dan kondusif. Kemudian, melaksanakan pembelajaran PAIKEM, pembinaan dan pengembangannya. Kemudian, mengembangkan sekolah sebagai pusat pengembangan potensi sumber daya untuk mampu bersaing dan berprestasi secara akademik dan non-akademik. Dan yang selanjutnya, meningkatkan prestasi akademik para siswa secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan sumber belajar. Dan yang terakhir, menghasilkan lulusan yang mampu berkompetensi di tingkat regional, nasional, dan global. Struktur organisasi dan tata kerja SMA Negeri 2 Limboto. SMA Negeri 2 Limboto dipimpin oleh Kepala Sekolah yang bernama Ibu Dr. Haji Mariam UI MPD. Kemudian SMA Negeri 2 Limboto terdapat 4 wakasek. Wakasek Manajemen Mutu oleh Bapak Ben, kemudian wakasek kurikulum oleh Pak Rijal, wakasek kesiswaan Pak Japri Nohu, wakasek humas Ibu Hoyana, dan wakasek sarana Pak Jaham. Kemudian SMA Negeri 2 Limboto mempunyai beberapa lab. Laboratoriumnya terdiri dari lab laboratorium komputer, laboratorium fisika, laboratorium biologi, dan laboratorium kimia. Kemudian SMA Negeri 2 Limboto terdiri dari koordinator BK, kemudian terdapat koordinator Perpus, kemudian terdapat koordinator Kesra, yang terdapat wali-wali kelas, guru-guru, dan siswa. Kemudian SMA Negeri 2 Limboto mempunyai seorang ketua komite yang bernama Ali Pakaya. Kemudian SMA Negeri
memiliki kepala tata usaha. Isu yang diangkat adalah guru belum sepenuhnya melakukan tes asesmen dan menerapkan hasil asesmen diagnostik awal untuk mengetahui kebutuhan belajar, minat belajar, dan profil belajar peserta didik di SMA Negeri 2 Limboto pada mata pelajaran fisika. Gagasan kreatif adalah perlunya melakukan tes asesmen diagnostik awal dan menerapkan di awal pembelajaran serta mengoptimalkan hasilnya untuk memetakan kebutuhan belajar, minat belajar, dan profil belajar SMA Negeri 2 Limboto pada mata pelajaran fisika. Kegiatan-kegiatan penjabaran gagasan kreatif untuk penyelesaian isu. Yang pertama, menyampaikan isu yang menjadi rencana kerja PPK kepada kepala sekolah. Yang kedua, menyusun instrumen tes asesmen diagnostik. Dan yang ketiga, memberikan tes asesmen diagnostik kepada siswa di SMA Negeri 2 Limboto, khususnya mata pelajaran fisika. Rencana kerja jangka menengah PPPK. Saya di tahun pertama di tahun 2024 akan melaksanakan kegiatan berupa menerapkan digitalisasi pembelajaran di SMA Negeri 2 Limboto, di mana hasil kegiatannya yaitu meningkatnya hasil belajar fisika pada siswa SMA Negeri 2 Limboto. Di tahun kedua, di tahun 2025, kegiatan yang saya akan lakukan, yang pertama, menjadikan komunitas belajar di SMA Negeri 2 Limboto menjadi wadah untuk mengembangkan kompetensi guru dan meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. Hasil kegiatannya berupa meningkatnya kompetensi guru dan motivasi dan hasil belajar fisika di SMA Negeri 2 Limboto. Kemudian pada tahun ketiga di tahun 2026, kegiatan yang saya akan lakukan yang pertama, menggunakan dan membiasakan siswa mengerjakan latihan-latihan soal berbasis HOTS dan PISA dalam pembelajaran fisika di SMA Negeri 2 Limboto, di mana hasil kegiatannya yaitu meningkatnya kemampuan literasi numerasi siswa SMA Negeri 2 Limboto. Kesimpulan, berdasarkan hasil kegiatan orientasi PPPK dapat disimpulkan bahwa program ini sangat penting dan bermanfaat bagi seluruh guru P3K. Setelah mengikuti orientasi ini, diharapkan semua PPK di lingkungan tempat kerja dapat membentuk dan mewujudkan ASN yang berakhlak, profesional, dan berintegritas. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kompetensi P3K, baik dalam hal pengetahuan, keterampilan, maupun sikap, sehingga dapat diterapkan secara optimal dalam tugas dan tanggung jawab sehari-hari. Itulah laporan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang telah saya paparkan. Terima kasih, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.